One, two, three, four. All of my life I've searched for you, Lord. You called me to your side. All of my heart I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. You are my strength. You are my strength. You are my shield. Surround me with your soul. All that my soul will know is your peace. You hide me in your love, the cry of my heart is to be where you are. I love your presence. I love your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Your presence, Lord.
your presence. Father, where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, I want more of you, yes, I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Halo Teens, senang sekali rasanya hari ini bisa ketemu sama teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memasuki firman Tuhan, sama-sama kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, untuk anugerah-Mu yang luar biasa, untuk kebaikan-Mu yang gak pernah habis Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami senang hari ini kami bisa ibadah kembali, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tuntun, Roh Kudus pimpin kami, sehingga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami, dapat menjadi jawaban dari permasalahan kami, dan kami dapat menjadi semakin teguh, dapat terus bersukacita, dan hidup kami penuh dengan damai sejahtera, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Teens, jadi seringkali nih kita mendengarkan teori-teori, kita mendengarkan poin-poin firman Tuhan yang berbicara tentang siapakah diri kita, identitasnya kita seperti apa, jati dirinya kita di dalam Tuhan Yesus itu seperti apa. Kemudian jawaban-jawaban dari permasalahan yang mungkin kita hadapi, atau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Kemudian Tuhan Yesus yang benar-benar cinta sama kita, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menyalib, untuk menebus dosa kita,
dan kita dibenarkan, kita diselamatkan. Nah, biasanya kalau kita dengar khotbah-khotbah seperti itu, atau mungkin kita baca quotes-quotes di Instagram, atau dalam sehari-hari kita baca Bible, kita jadi bersemangat, kita jadi berapi-api, kita jadi penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah. Dan rasanya kepingin ya bagiin ke orang tua, ke keluarga besar, kemudian ke teman-teman kita, atau teman-teman seperhobiannya kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Nah, dari situ kita mau bagiin apa sih biasanya? Kita akan bagiin betapa Tuhan Yesus itu baik. Kita udah rasain kasihnya Tuhan Yesus, kemudian kita mau salurin kembali kasihnya Tuhan Yesus buat teman-teman di sekitar kita. Tapi kadang-kadang nih, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita pikirkan kira-kira, oh temanku nanti bakal ikut bersuka cita, temanku akan menerima Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang di dalam kehidupan, di dalam realitanya, tidak semudah itu. Kadang hal-hal yang seharusnya kita pikirkan itu terjadi, bagus, mulus, lancar, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi hanyalah ada cemooh, kemudian mulai muncul hinaan, perkataan-perkataan yang menyakitkan, hingga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menyakiti fisik. Kalau kita ada dua tipe nih. Kalau misalnya kita adalah tipe orang yang lemah, biasanya kita akan sedih, kita akan memendam, kita menjadi tidak percaya diri, bahkan kadang-kadang kita menangis, mungkin buat cewek-cewek ya. Nah, tapi berbeda ceritanya kalau kita adalah orang-orang yang vokal, orang-orang yang berani membela diri gitu ya. Biasanya kita akan mulai melawan, mulai mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyangkal dari apa yang mereka katakan. Kita mulai membela diri, kita mulai membela Tuhan, bahkan kita juga melakukan tindakan fisik untuk membalas mereka, seperti itu. Nah, gini guys, kalau misalnya nih kita melakukan hal-hal seperti itu, kira-kira apa yang akan muncul di pikirannya teman-teman kita? Apakah kita akan menjadi berkat? Apakah justru sebaliknya? Atau mereka akan semakin gak suka sama kita? Nah, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya membuat kita lelah, seperti itu. Contoh nih, gimana sih kalau misalnya kita ini mengalami hal-hal tersebut, terus kita mengalami masalah di kehidupan, jadi udah sama temen dapat masalah, sama keluarga mungkin dapat masalah, kemudian kita juga alami masalah kita sendiri. Kadang-kadang teman-teman kita mulai bilang, anak Tuhan kok punya masalah, gitu. Atau, oh ini toh, percuma ya anak Tuhan, tapi kamu juga tetap dapat masalah loh. Kamu tetap punya masalah, hidupmu bukan hidup yang benar, bukan hidup yang baik, keluargamu hancur, dan sebagainya. Nah, di sini guys, kalau misalnya nih kita berusaha membalas, berusaha merespon, wah enggak kayak gitu, nah, kita balik marah, kita balik membalas, apa yang akan terjadi? Keadaannya menjadi semakin runyam. Bukannya kita jadi berkat, tapi kita semakin membuat mereka, oh ternyata gini anaknya Tuhan, yang disebut anaknya Tuhan Yesus ternyata kelakuannya gini. Kalau marah, kata-katanya kasar, jadi nggak sopan, nggak ada bedanya loh sama kita, kayak gitu. Kadang bahkan ada yang kasar bilang, ih Tuhan lo malu punya anak kayak kamu. Nah, hal-hal seperti itu bahkan membuat kita menjadi semakin sakit hati lagi. Ada ayatnya guys, kata-katanya seperti ini. Sebab sakit hati akan membunuh orang bodoh, dan orang bebal mati oleh karena iri hati. Itu ayatnya ada di Ayub 5 ayat 2. Nah, di situ dikatakan yang namanya orang yang sakit hati itu adalah orang yang bodoh. Kemudian orang yang bebal itu mereka mati karena iri hati. Apakah kita orang bodoh dan orang bebal? Bukan ya, kita adalah orang yang pintar, orang yang pandai, dan orang yang dengar-dengaran. Jadi itu adalah salah satu pokok, salah satu pegangan kita supaya kita jadi lebih sabar, kita jadi lebih bijak dalam menyikapi teman-teman kita yang seperti itu. Ada satu cerita di dalam Bible, dia adalah Ayub. Mungkin teman-teman gak asing lagi ya sama yang namanya Ayub. Nah, Ayub ini adalah orang yang disayang sama Bapa Yahweh. Dia bukan orang Israel, tapi dia diberkati. Dia menerima anugerah dari Bapa Yahweh. Hidupnya sangat diberkati dan dia berbeda dengan orang-orang di sekelilingnya.
Karena dia mengenal Bapa Yahweh, dia cinta sama Bapa Yahweh, dia takut akan Bapa Yahweh. Dan Ayub menjadi anak kesayangannya Bapa Yahweh juga. Nah, padahal dia bukan orang Israel, seharusnya dia bukan orang yang termasuk di dalam orang-orang atau umat pilihannya Tuhan. Tapi di sini Ayub diberkati. Ada ayatnya. Ayub diberkati sampai seperti apa sih? Nah, di pasal yang pertama, Ayub pasal pertama ayat yang kelima, di situ dituliskan, bukankah engkau telah membuat pagar baginya, bagi rumahnya, dan bagi segala yang ia miliki di sekelilingnya. Engkau telah memberkati pekerjaannya, sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Bayangkan, jadi Bapa Yahweh itu melindungi Ayub, dia menjagai Ayub, bahkan sampai rumahnya, sampai ternaknya, dan segala jenis hartanya dijaga, dilindungi sama Bapa Yahweh. Nah, dalam jangka waktu yang singkat, tiba-tiba aja Ayub mulai kehilangan satu persatu dari kepunyaannya. Bahkan istrinya bilang sama Ayub, masa di keadaan kayak gini kamu masih mau percaya sama Bapa Yahweh? Tapi Ayub tetap setia. Dia tetap setia, guys. Dia nggak meninggalkan Bapa Yahweh, dia nggak menghujat Bapa Yahweh. Dia tidak menyalahkan Bapa Yahweh atas keadaan yang sedang dia alami. Nah, di sini ada salah satu temannya Ayub, namanya adalah Elifas. Nah, Elifas ini bilang nih, dia menguatkan Ayub. Di Ayub 4 ayat 6, di situ dia bilang, bukankah kehormatanmu adalah harapanmu, dan harapanmu adalah kebenaran atas jalan hidupmu. Nah, jadi harapan kita adalah kebenaran dari jalan hidupnya kita. Jangan sampai kita berharap yang biasa-biasa aja. Jangan sampai kita kehilangan harapan. Karena di situ dikatakan harapan adalah jalan hidupnya kita. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, di sini ada satu statement atau satu quotes gitu ya. Sekarang kan lagi musim quotes-quotes seperti itu. Karena pengetahuan atau teori akan pudar. Tetapi yang namanya pengalaman itu akan mengakar. Pengetahuan dan teori seiring berjalannya waktu dia akan pudar, dia akan dilupakan. Kalau tidak ada yang namanya pengalaman, kejadian. Ada satu kabar yang bahagia, tapi juga sedikit bikin deg-degan. Apa itu? Platform atau wadah untuk kita menerapkan teori-teori yang sudah kita dapatkan selama ini adalah masalah. Oh, jadi sebuah masalah yang hadir di dalam hidupnya kita itu adalah wadah atau sebuah alat untuk membuat kita itu memunculkan potensi terbaik di dalam diri kita, potensi terbaik di dalam hidup kita yang sebelumnya itu kita nggak berani, kita nggak sadar, bahkan mungkin kita nggak tahu kalau kita bisa melakukan hal-hal itu. Itu sangat luar biasa ya teman-teman. Masalah sama halnya seperti sebuah batu besar. Bayangin, ada sebuah batu besar dan itu adalah sebuah masalah. Pilihannya ada pada diri kita. Kita menjadikan batu tersebut sebagai batu loncatan untuk meraih potensi yang tadi saya ceritakan, yang tadi saya sebutkan, atau justru batu yang besar tersebut malah jadi batu yang mengikat dan perlahan menenggelamkan kita. Saya percaya di sini teman-teman teens ada 100% pada pilihan yang pertama, yaitu menggunakan masalah tersebut sebagai batu loncatan untuk menggali lebih lagi potensi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami gimana sih baiknya Tuhan, mengalami gimana sih anugerahnya Tuhan, kasihnya Tuhan, dan itu akan jadi jauh lebih dahsyat lagi. Karena sekali lagi, harapan kita itu menentukan masa depannya kita. Kalau kita, hidupnya kita udah ditebus sama Bapa Yahweh dengan karyanya Tuhan Yesus di kayu salib, kita nggak akan menyia-nyiakan loh guys hidupnya kita. Hidup kita itu jauh lebih berarti daripada apapun di dunia ini. Hidup kita udah dibuat sama Tuhan Yesus selangkah demi selangkah untuk menuju sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ciptakan. Oh, nanti nih si A aku akan buat hidupnya berhasil dengan gambaran seperti ini. Nah, mungkin kita di sini belum tahu, kira-kira nanti di depan aku bakal jadi seperti apa sih?
Mungkin kita di sini alami struggle, alami masalah, alami jalan buntu. Tapi teman-teman jangan pernah menyerah. Lingkungan teman-teman boleh menjadi seburuk apapun, tetapi untuk tetap bersukacita itu adalah pilihan yang harus teman-teman pilih. Karena sukacita itu adalah hope dan trust. Ada harapan dan kepercayaan. Kita percaya sama Tuhan Yesus, kita taruh harapan kita di dalam Tuhan Yesus, dan hidup kita tanpa kita sadari, hari demi hari akan menjadi terus naik, terus dahsyat, terus hebat, terus luar biasa. Dan saat kita noleh ke belakang, wow, hidupku sudah berbeda ya. Aku yang sekarang dengan aku yang dulu udah jauh berbeda. Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidupku. Intinya adalah kita harus mau dibentuk sama Tuhan Yesus. Kita sadar, kita berikan hati kita mau dibentuk sama Tuhan Yesus, dan hidup kita akan jadi luar biasa. Ada 2 ayat terakhir, ada di Ayub, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Jika engkau murni dan tulus, sesungguhnya Dia akan bangkit bagimu dan memulihkan seluruh tempat kediamanmu. Itu ayat yang di ke-6. Kemudian ayat yang ke-7, meskipun engkau kecil pada awalnya, namun pada akhirnya engkau akan naik sangat tinggi. Nah, keren ya. Saya baca sekali lagi, ada di Ayub 8 ayat 6 sampai ayat 7. Jika engkau murni dan tulus, sesungguhnya Dia akan bangkit bagimu dan memulihkan seluruh tempat kediamanmu. Siapapun, dimanapun kita berada, tempat kediaman kita akan dipulihkan, akan terjadi pemulihan. Kita sebagai lilin mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan saat kita mulai mengembang, banyak sekali orang-orang yang menemukan terang. Yang awalnya ada di kegelapan, ketemu kita, dia akhirnya ketemu dengan terang. Itu luar biasa teman-teman. Coba bayangin, kita menyinari seorang, kemudian seseorang tersebut menyinari orang lain lagi, akan muncul rantai atau jaring-jaring. Dan itu jadinya jauh lebih luar biasa lagi. Amin. Ayat yang ke-7, meskipun engkau kecil. Nah, mungkin sekarang teman-teman masih kecil nih, masih sering diremehkan. Tapi jangan pernah menyerah, karena Tuhan Yesus bisa pakai siapapun untuk menjadi berkat kepada siapapun juga. Namun, pada akhirnya engkau akan naik sangat tinggi. Janjinya Tuhan Yesus di sini jelas ya, kita akan naik sangat tinggi. Nah, jangan dibayangin tingginya seberapa, karena itu pasti tinggi banget. Oke, jadi mulai sekarang, kalau mungkin kita sekarang ada di keadaan yang capek, udah mulai menyerah, wah pandemi gini ya, nggak ketemu teman-teman, kemudian mulai bolong-bolong ibadahnya, ayo kita mau mulai buat tindakan lagi, mulai melangkah lagi, mulai melangkah kembali. Kita mau perbaiki hidupnya kita lagi, untuk dekat lagi sama Tuhan. Karena yang namanya interaksi dan intimasi sama Tuhan Yesus, itu adalah kunci utama supaya kita tahu. Kita bisa lihat dari kacamatanya Tuhan Yesus, dan kita akan menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dan harapan. Amin. Oke Tis, diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini ya. Semoga Tuhan Yesus ada di dalam hatinya Tins terus nih, nggak berhenti-berhenti, dan Roh Kudus selalu menyertai Tins dimanapun Tins berada, sehingga Tins juga bisa jadi berkat buat banyak orang. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami boleh belajar dari seorang Ayub yang tetap setia, yang tetap menaruh harapannya sama Tuhan, kapanpun, dalam keadaan apapun. Tuhan, pimpin kami, bantu kami, beritahu kami jalan kemana kami harus melangkah, di mana kami harus menerangi apa dan siapapun itu Tuhan. Kami mau Engkau pakai, dan kami tahu bersama Engkau kami penuh dengan urapan, hidup kami penuh dengan harapan, dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang sesuai dengan firman-Mu. Kami mau serahkan hidup kami keseluruhannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang bekerja melalui hidup kami siap Engkau pakai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 1, 2, 3, 4.
hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Yes, we need you, Lord. Setia. Oh. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku,
Teens, gimana? Hari ini adalah ibadah yang luar biasa, bukan? Terima sesuatu dan siap untuk jadi berkat dimanapun dan kapanpun. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang kali ini Tuhan sangat luar biasa. Kami percaya Engkau bekerja di dalam hidup kami. Semuanya angkat tangan, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, Putranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang memberkati engkau sepanjang hidupmu. Dalam apapun yang engkau lakukan, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun, jadi kepala dan tidak jadi ekor. Hidupmu akan dibuat berhasil, engkau akan jadi berkat dimanapun engkau berada, dan keluargamu dilindungi, dilingkupi dengan cinta kasih oleh Bapa Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.